Back to my channel Beats Go. Beats kocak, even a beat will make you KO. Selamat hari lebaran guys. Ini vlog pertama yang gue bikin setelah kita berlibur. Ada pepatah yang menyebutkan boys will always be boys, yang artinya anak cowok selalu menjadi anak cowok. Dalam arti lain, mainan mereka berubah menjadi besar, walaupun mereka sudah beranjak dewasa atau disebut man. Dari yang tadinya mereka main mobil-mobilan jadi mobil beneran. Dari yang tadinya mereka main motor-motoran jadi motor beneran. Dari yang tadinya main kawin-kawinan jadi kawin beneran. Boys will always be boys selalu berlaku bagi cowok-cowok yang masih suka main sampai tua. Macam-macam mainannya. Ada yang main bola, ada yang main alat musik, ada yang main game konsol, ada juga yang main seperti mobil-mobilan atau motor-motoran. Ya, gue pengen bahas ada dua tipe cowok dalam mengkoleksi atau bermain mainannya mereka. Tipe pertama, yang kayak gue lebih suka mainin mainan yang bisa dimainin. Contoh, seperti misalnya bola bisa gue mainin, game konsol bisa gue mainin, atau mobil-mobilan RC bisa gue mainin, karena secara harfiah bisa dimainin. Tapi ada satu tipe cowok lagi yang bukan gua banget. Bukan berarti gua gak suka atau benci sama mereka, tapi hanya saja gua belum bisa. Gua belum tahu cara menikmatinya, bagaimana cara menikmatinya dan bagaimana cara maininnya. Satu tipe cowok lagi, mereka yang disebut pengkoleksi. Mereka akan mengkoleksi, contoh kalau mobil-mobilan, namanya diecast. Kalau lo tahu, diecast kurang lebih seperti ini. Cuma ini udah gue bongkar, ya. Bagi para pengkoleksi diecast, haram bagi mereka untuk membongkar blisternya ataupun kotak pajangannya. Sementara bagi gue gak bisa. Kalau gak ngebongkarin blister atau kotaknya, gue gak tahu cara menikmatinya. Kalau hanya dipajang doang, gue belum ngerti. Sementara mereka ngerti. Bahkan mereka rela berburu sampai jutaan, bahkan puluhan juta untuk sebuah diecast yang mereka idam-idamkan. Banyak, mulai dari yang puluhan ribu seperti Hot Wheels juga banyak kolektornya. Belum lagi diecast yang bermerek, bahkan yang detail banget seperti aslinya. Tapi yang gue pengen bahas adalah gimana sih caranya menikmati benda-benda yang hanya lo pajang, lo lihat, lo bersihin debunya, udah selesai bertahun-tahun, tanpa pernah lo bongkar, tanpa pernah lo pegang bendanya sedikit pun. Jadi gue sedikit bertanya-tanya, walaupun gue gak pernah nanya sama anak-anak diecast, bagaimana sih lo menikmatinya. Tapi gue punya asumsi sendiri ya. Gue pernah berpikir mungkin mereka bermain dengan theatrical mind-nya mereka. Kita ambil contoh misalnya, mereka mengkoleksi satu set mobil-mobil yang ada di film Fast and Furious. Ada mobilnya Toretto, ada mobilnya Brian, dan lain-lain. Nah, tiba-tiba mereka jalan ke kamar mereka atau di tempat mereka pajang. Mereka lihat diecast yang lagi terpajang. Lalu theatrical mind mereka mulai bekerja. Toretto mulai menghidupkan mesinnya. Ini bayangin ya, lo lagi ngebayangin mereka lagi ngelihat kotak-kotak diecast-nya mereka, terus theatrical mind-nya mereka bekerja gitu ya.
Toretto ngidupin mesin, muscle car-nya kan yang hitam keren banget, gagah itu. Terus mencoba kabur dari Brian yang pakai mobil JDM. Brian pun nggak tinggal diam, dia ngidupin mesinnya juga, dang gitu. Terus mereka saling kebut-kebutan, ngang 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 ngang. Brian, coba kejar gue kalau bisa. Awas lu Toretto ya, pasti gue kejar, tenang aja. Biar lu pakai mobil muscle car juga, mobil Jepang gue juga kenceng. Sampai di perlintasan kereta, mereka sama-sama mulai ngebejek gas, neken nos. Wah, Brian mulai tekan nosnya gitu untuk ngejar Toretto yang lagi nurunin gigi supaya RPM-nya tinggi. Wah, supaya mobil bisa lompat di lintasan kereta. Yes, gitu. Brian pencet nosnya. Yes, gitu. Ya kan? Sampai tersungkur di aspal kedua mobil balap ini nih. Tah. Keduanya memilih masuk ke garasi masing-masing. Set. Udah ceritanya masuk kotak. Yang si pengkoleksinya lagi ngebayangin, keren, balapan tadi keren, tapi sekarang udah pada masuk garasi, udah di kotaknya masing-masing. Udah, dia kabur, dia ninggalin pajangannya semua. Buat dia itu udah cukup puas, melegakan. Tapi buat gue nggak ngerti, gue harus gue mainin begini atau gue pakai remote baru gue ngerti. Nah, lu tulis di komen kalau lu tipe yang mana, yang kayak gue yang harus dimainin, atau lu satu lagi yang tipe pengkoleksi. Jangan lupa like, subscribe, share, yang pasti komen, karena gue pengen tahu tipe-tipe cowok yang kayak gimana sih lo, kan? Agam signing out. Bye.